Tuan Menteri Luar Negeri, terima kasih telah bersama kami lagi tahun ini. Ketika saya mendapat kehormatan mewawancarai Anda tahun lalu di panggung yang sama ini, semua orang berkomentar setelahnya bahwa mereka sebenarnya belum mengenal Anda sebelumnya. Mereka mengenal Anda sebagai seorang tokoh. Mereka mengenal Anda dari reputasi, tapi mereka tidak mengenal Anda sebagai pribadi atau sebagai seorang pemimpin. Terima kasih sudah kembali. Dan yang paling penting, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan selama setahun terakhir. Dan sebagai Menteri Luar Negeri, bagi kami yang mengikuti Anda, Elliot Friedman sangat baik dalam menyampaikan apa yang Anda lakukan. Tapi dia akan pergi ke Amerika sekarang. Ya, apa yang kami ikuti dari aktivitas Anda sebenarnya sulit dipercaya. Kola Kolokavod, selamat datang. Terima kasih banyak, terima kasih. Mari kita bicara dulu tentang Lebanon. Jadi Lebanon sebenarnya tidak pernah benar-benar damai dengan Israel, meskipun ada hubungan historis. Anda bisa berkomentar tentang itu. Negara itu diambil alih oleh Hizbullah. Semuanya telah berubah. Israel, seperti yang diberitakan, sedang mencari kesepahaman dengan Lebanon. Apa yang Anda lihat? Apa visi Anda? Apa yang mungkin dicapai? Sebenarnya, kami pernah menandatangani perjanjian damai dengan Lebanon pada tahun 1983. Tidak lama setelah itu, Basir Jumayel dibunuh ketika kami memulai pembicaraan ini di Washington DC dengan Lebanon. Saya meminta untuk melihat, dan saya melihat perjanjian damai sebelumnya dari tahun 80-an sebenarnya cukup bagus. Tidak banyak yang perlu diubah. Tapi kenyataannya, masalah kita bukan Lebanon. Maksud saya, kita mungkin punya beberapa sengketa perbatasan kecil yang bisa diselesaikan dengan mudah. Masalah tetap ada untuk Hizbullah, untuk Lebanon, dan untuk Israel. Hizbullah adalah hambatan nomor satu bagi kemerdekaan dan kedaulatan Lebanon di masa depan, serta bagi keamanan Israel. Jadi ini adalah tantangan bersama. Biasanya kita mendengar pernyataan, saya mendengar pernyataan di komunitas internasional bahwa Israel melanggar kedaulatan Lebanon. Ini tidak benar. Hizbullah yang melanggar kedaulatan Lebanon. Iran yang melanggar kedaulatan Lebanon. Menteri Luar Negeri Lebanon memutuskan untuk mengusir duta besar Iran dari Beirut beberapa bulan yang lalu. Itu tidak pernah terjadi. Karena kenyataannya, dan tidak banyak orang yang mengatakannya, Lebanon berada di bawah pendudukan Iran. Secara tidak langsung oleh Hizbullah, tapi tetap di bawah pendudukan. Di tanah Lebanon, ada tentara yang lebih kuat daripada tentara Lebanon, yaitu Hizbullah. Dan inilah inti masalahnya, dan masalah bersama. Dan saya berharap dengan pembicaraan yang akan diperbarui hari ini di Washington DC, kita akan mampu berdasarkan titik temu itu membangun masa depan bersama. Pertanyaan lanjutan tentang Lebanon. Jadi, Israel merespons dengan tepat terhadap serangan Hizbullah yang menewaskan tentara kami dan memengaruhi kedaulatan di sini di Israel. Ketika Israel merespon, itu adalah Israel melakukan apa yang wajib dilakukan untuk membela rakyatnya. Bagaimana pendapat Anda, bagaimana perasaan Anda tentang orang-orang di seluruh dunia, bukan hanya dari Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia, yang mengatakan jangan lakukan itu? Pertama-tama, kami hanya untuk memperjelas, kami menerima gencatan senjata saat ini. Kami sudah mengatakan dengan jelas bahwa kami akan menghormatinya kecuali pihak lain yang melanggarnya. Lalu kami harus membela diri. Ini sudah jelas. Tapi hampir semua orang melewatkan konteksnya. Konteksnya adalah kami sepenuhnya menarik diri dari Lebanon 26 tahun yang lalu pada tahun 2000. Ehud Barak adalah Perdana Menterinya.
Kami mundur sampai ke garis biru. Selama 26 tahun, kami terus diserang dari wilayah Lebanon. Kami menghadapi jumlah roket, misil, dan drone yang luar biasa banyak sejak perang ini dimulai pada 28 Februari dari Lebanon. Kami bukan yang memulai itu. Hizbullah yang memulai itu. Dan sejauh yang saya tahu, mereka bergabung pada 8 Oktober 2023 setelah Hamas menyerang kami, mereka ikut bergabung. Jadi, saya rasa tidak ada negara lain di dunia yang akan menerima serangan dari wilayah tetangga terhadap warganya, dan kami juga tidak bisa menerimanya. Mari kita beralih, jika saya boleh, ke Uni Eropa. Anda telah menjadi Menteri Luar Negeri yang sangat aktif, bepergian, menerima tamu, mengundang, berkomunikasi, dan mengkritik. Baru-baru ini Anda mengambil sikap yang sangat tegas terhadap pemerintah Uni Eropa dan beberapa perwakilan mereka. Ceritakan kepada kami apa pemikiran Anda tentang masa depan hubungan Uni Eropa dan Israel, serta mengapa Anda mengambil sikap tegas yang baru-baru ini Anda ambil. Pertama-tama, kemarin dan hari ini, kami baru saja menerima kunjungan yang sukses dari salah satu komisaris Uni Eropa, Komisaris Switzer. Beliau adalah komisaris Mediterania. Dan diskusi yang sangat baik, terbuka, dan jujur dengan beliau. Keputusan yang saya ambil Kamis lalu bukanlah keputusan yang menentang Uni Eropa. Itu ditujukan kepada seorang komisaris tertentu yang mengatakan bahwa Israel adalah negara apartheid. Dan saya secara pribadi sudah memintanya untuk melakukan sesuatu tentang hal itu seminggu sebelumnya. Dia belum merespons. Dan dia bisa saja berkata, saya tidak mengatakan itu. Dia bisa saja berkata, saya tidak bermaksud seperti itu. Dia bisa saja berkata, saya tetap pada ucapan itu. Tapi saya rasa ketika tuduhan seperti ini diarahkan kepada Israel, satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah, di mana warga Arabnya menikmati hak penuh dan setara. Saya rasa saya, sebagai Menteri Luar Negeri negara ini, tidak bisa diam saja dan bertindak seolah-olah itu adalah hal yang sah untuk dikatakan terhadap negara saya. Dan oleh karena itu, saya tidak punya pilihan lain. Itu bukan sesuatu yang saya pilih. Secara pribadi, saya selalu lebih memilih dialog untuk yang spesifik, untuk. Pada waktu tertentu, saya pernah berdialog dengan perwakilan tinggi urusan luar negeri ini. Tapi kita juga sebagai negara harus menarik garis merah. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya tekankan. Dan saya sudah mengatakannya kemarin dalam pertemuan. Kami mendukung dialog, kami siap. Kami omong-omong, kami sudah terbiasa setidaknya menerima kritik terhadap kami. Tapi sebuah dialog. Bukan. Berarti pihak lain bisa mendiktekan posisi politik kepada kita, terutama ketika itu berkaitan dengan kepentingan nasional dasar kita. Di sana, kita harus berpegang pada kepentingan kita dan membela kepentingan kita. Dan saya percaya bahwa jika itu yang akan menjadi pendekatannya, dan saya bisa katakan itulah pendekatan setidaknya dalam pertemuan kemarin, kita bisa memiliki titik temu. Kami tertarik. Saya tidak berpikir itu. Adalah kepentingan Uni Eropa untuk tidak memiliki hubungan yang baik dengan Israel. Mereka tidak punya yang lebih baik. Teman di wilayah ini.
yang memiliki nilai dan kepentingan yang sama dengan mereka. Tapi tentu saja Anda tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa melakukan itu dengan menerima posisi pihak lain. Itu harus menjadi diskusi yang baik, diskusi yang jujur. Tapi ketika itu berkaitan dengan kita, misalnya, saya akan memberikan satu contoh. Mereka mengatakan permukiman itu ilegal. Mereka bukan satu-satunya, tapi mereka mengatakan itu. Itu pandangan mereka. Kami mengatakan itu tidak benar. Dan kami punya, menurut saya, argumen hukum yang sah yang dimulai dari Deklarasi Balfour. Tapi saya rasa tidak ada bangsa lain di planet ini yang memiliki bukti yang lebih baik dan terdokumentasi untuk haknya atas tanahnya daripada bangsa Yahudi. Dan mereka memiliki ketidaksepakatan tentang hal itu dengan semua pemerintahan di Israel sejak tahun 1967. Karena semua pemerintahan Israel sejak tahun 1967, ketika kami membebaskan bagian tanah kami ini dan juga ibu kota kami, sebagian dari ibu kota kami adalah untuk hak ini, hak mendasar ini, untuk bisa tinggal di mana saja. Dan bagaimana cara melaksanakannya? Ini adalah pertanyaan lain yang harus selalu dipikirkan oleh pemerintah kami. Bagaimana cara terbaik untuk melaksanakannya? Tapi kami memiliki hak ini. Dan tidak peduli apa yang akan dilakukan negara lain, hal ini tidak akan diubah oleh pemerintah manapun di Israel di masa depan. Dan pemerintah saat ini bukanlah pengecualian. Terima kasih. Beralih ke Amerika Latin. Bagaimana Anda melihat masa depan? Dan bagaimana Anda menanggapi terpilihnya kandidat pro-Israel sebagai presiden di Kolombia? Presiden terpilih Kolombia adalah sahabat besar Israel dan bangsa Yahudi. Saya mengenalnya secara pribadi. Saya bertemu dengannya sekitar setengah tahun yang lalu di Buenos Aires. Dia juga akan menjadi sekutu yang baik bagi Amerika Serikat. Itu benar-benar kebalikan dari presiden saat ini. Saya mengundangnya ke Yerusalem bahkan sebelum pelantikannya yang akan berlangsung pada tanggal 7 Agustus. Dan saya berharap dia akan datang ke Israel bahkan sebelum pelantikannya. Dan saya yakin bahwa kita sedang memasuki masa terbaik kita dalam hal hubungan kita dengan Kolombia. Namun gambaran lengkapnya bahkan lebih menggembirakan ketika Anda melihat apa yang terjadi dalam pemilu di Peru, Honduras, Chili, Bolivia. Saya hanya berbicara tentang tahun lalu. Juga pemilihan parlemen di Argentina. Maksud saya, pergeserannya menuju arah yang benar. Dan saya menetapkan tahun ini, 2026, untuk kementerian saya sebagai Tahun Amerika Latin. Dan kami akan berinvestasi besar untuk itu. Kami sebenarnya sudah mulai bekerja, tapi kami akan berinvestasi jauh lebih banyak untuk memperkuat hubungan kami. Dan kami sedang melakukannya dengan minat yang sama seperti teman-teman Amerika kami, yang bagi mereka belahan barat sangat penting dalam doktrin keamanan nasional mereka. Dan bagi kami, ini bisa menjadi benua yang sangat bersahabat. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tuan Menteri Luar Negeri, Anda patut dipuji karena berani menentang demonisasi Israel, melindungi nama baiknya di seluruh dunia, dan tidak mentolerir fitnah terhadapnya. Sebagian, apakah Anda percaya bahwa alasan Anda didengarkan adalah karena Anda juga menjangkau pemerintah-pemerintah di seluruh dunia
mengundang mereka ke Yerusalem, bertemu langsung dengan mereka, mengunjungi mereka, dan bahkan membuka kedutaan serta konsulat. Ya, dalam bidang ini Anda harus proaktif. Saya bisa menghabiskan seluruh waktu saya hanya untuk memblokir inisiatif-inisiatif yang menentang Israel yang biasanya memang saya lakukan. Tapi Anda harus melihat bagaimana Anda mengalami kemajuan di beberapa bidang, bahkan di masa-masa yang paling menantang. Jika saya akan mengambil 2 dari poin yang Anda sebutkan, kami memiliki. Ketika saya masuk ke kementerian, kami memiliki 5 kedutaan besar di Yerusalem. Hari ini kami memiliki 8. Saya hanya punya beberapa bulan lagi. Tapi tujuan saya adalah memiliki 10, menggandakan jumlahnya sampai akhir masa jabatan saya untuk kedutaan besar di Yerusalem. Dan saya sudah tahu negara mana yang akan menjadi 2 berikutnya. Kedua, untuk menjangkau lebih banyak tempat. Saya sudah membuka 4 kedutaan baru, yaitu di Moldova, Estonia, Zambia, dan Fiji. Kedutaan berikutnya akan dibuka dalam waktu 2 bulan di Slovenia. Jadi, bahkan di masa yang sangat menantang ini, kami tetap memperluas jangkauan dan koneksi kami, dan agak banyak negara. Sejujurnya, saya harus memilih karena banyak negara yang ingin Israel membuka kedutaan. Dan saya punya, tentu saja. Setiap pemerintah tahu bahwa sumber daya selalu terbatas. Anda harus memilih. Tapi saya punya kandidat, dan kita punya negara-negara baik untuk diajak bekerja sama. Dan bahkan di masa-masa yang sangat menantang ini, kita tetap membuat kemajuan di banyak bidang. Tuan Menteri Luar Negeri, kami semua berterima kasih atas pengabdian Anda, juga atas kepemimpinan Anda. Terima kasih telah bersama kami. Terima kasih. Pak, ini adalah kehormatan saya untuk melayani negara saya di masa-masa yang penuh tantangan ini.